Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengurus ijazah atau surat tanda tamat belajar yang hilang atau mungkin rusak. Dalam hal ini adalah madrasah ibtidaiyah ya. Saya mengalami STTB madrasah ibtidaiyah saya itu rusak beserta fotokopiannya dan rapot-rapotnya, semuanya tidak tersisa sama sekali karena dimakan rayap. Yang tersisa adalah akta kelahiran saya. Dan walaupun jual-jual seperti ini, jual-jual kan, karena tidak ada bukti bahwa saya itu alumni sana berupa fotokopi ijazah atau raport, saya juga tidak mengingat nomor induk saya, nomor seri ijazah saya, apalagi yang tidak mungkin mengingat. Itu sebenarnya penting untuk mengurus ijazah yang hilang ini. Kalau tahun lulus saya namanya itu surat tanda tamat belajar ya, STTB. Berarti saya nanti di video ini saya akan mengucapkan STTB terus. Saya mengurusnya ini untuk keperluan pemberkasan akhir CPNS tahun 2019 yang saya ikuti, dan ini masih tahap menunggu kapan dimulainya SKB, molor karena efek COVID-19 ini. Saya mengecek pemberkasan akhir tahun 2018, saya lihat ada syarat legalisir, fotokopi legalisir ijazah atau STTB dari SD sampai SMA di pemerintah kota Surabaya. Alhamdulillah saya mengikuti CPNS 2019 ini peringkat 1 di formasi saya, sehingga saya siapkan daripada nanti terburu-buru, tergopoh-gopoh ya, saya siapkan. Dan alhamdulillah saya kala itu masih belum ada libur yang sangat panjang, jadi saya mengurusnya itu aman. Ijazah atau STTB madrasah dan SMP saya itu saya urus selesai sebelum libur panjang efek COVID-19 ini. Untuk video ini saya akan menjelaskan mengenai madrasah ya. Madrasah itu berarti mengurusnya itu bukan di Dinas Pendidikan, melainkan di Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama setempat. Dalam deskripsi video ini, Anda baca di keterangannya video ini, di bagian deskripsinya itu ada link itu mengenai petunjuk teknis. Petunjuk teknis apa? Yaitu surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5343 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pengesahan fotokopi ijazah / surat tanda tamat belajar atau surat keterangan pengganti ijazah / surat tanda tamat belajar, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah / surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan kesetaraan ijazah luar negeri yang berpenghargaan sama dengan ijazah madrasah. Jadi mengurus ini, surat keterangan pengganti ijazahnya itu berhukum sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ijazah asli kita yang rusak atau hilang itu. Ijazah atau STTB yang hilang itu tidak bisa dibuat baru, dibuat lagi seperti sedia kala, yaitu ada foto kita yang masih seusia itu, yang imut-imut itu ya, tidak bisa. Jadi harus dibuat baru, yaitu namanya surat keterangan pengganti ijazah, bentuknya seperti ini. Dari sini kita bisa melihat apa saja yang dibutuhkan, yaitu foto ya kan? Foto yang perlu disiapkan adalah foto dan materai. Kalau saya mengurus tahun lalu itu menyiapkan foto ya sebanyak-banyaknya, sekitar 15 ya, karena untuk 15-20 karena mengurus ijazah SMP juga. Materai juga menyiapkan sekitar 15 lembar. Untuk apa sih? Ya untuk menjaga-jaga barangkali ada
pengetikan yang salah atau apapun yang salah itu, sehingga harus mengulangi lagi dari awal, sehingga ya harus disiapkan gitu. Terus formulir-formulir yang lain, itu surat-surat apa yang lain itu siapkan, jadi di-download dan bisa Anda ketik sendiri isinya, itu sesuai apa adanya Anda ya. Anda download di link deskripsi video ini, itu mengenai petunjuk teknisnya. Itu Anda lihat mana permasalahan Anda, yaitu kalau saya surat keterangan pengganti ijazah, terus surat pertanggungjawaban mutlak. Sebenarnya sih ada formulir-formulir yang lain, tapi ternyata itu tidak digunakan. Itu sebenarnya sudah saya siapkan juga, seperti formulir pendaftaran apa itu ya. Kalau surat kuasa itu digunakan bila yang mengurus bukan Anda, bisa. Kalau yang mengurus bukan Anda sendiri, itu pakai surat kuasa dan pakai surat-surat yang lain. Itu Anda baca, Anda pelajari sendiri di link di deskripsi video ya. Karena saya ini tidak mempunyai fotokopi STTB atau rapor, dan tidak tahu nomor induk, nomor seri ijazah saya, maka saya harus datang ke sekolah dulu. Kalau semuanya tahu, Anda bisa memulai dengan membuat surat keterangan kehilangan di kepolisian langsung. Tadi datang langsung ke kantor polisi tentang kehilangan Anda, karena di sana mencantumkan juga nomor seri STTB Anda. Karena saya tidak ada, ya saya datang ke sekolah dulu. Saya alhamdulillah masih mengingat tahun lulusan saya, dan saya di kelas apa saat itu, dan alhamdulillah juga mudah mencarinya. Saya ketemu STTB saya, ijazah saya, dan sebagainya. Karena yang dibutuhkan itu STTB, ya saya utamakan STTB. Ketemu fotokopiannya yang semula, STTB yang semula ketemu, itu tercantum nomor induk saya dan nomor seri ijazah. Selanjutnya saya ke kantor polisi, kantor polisi terdekat saja, untuk meminta surat keterangan kehilangan. Surat kehilangan dari kepolisian itu difotokopi ya, kira-kira sekitar 6 lembar, 6 kali difotokopi. Itu untuk keperluan dokumen di sekolah dan dokumen di Kementerian Agama, juga untuk dokumentasi kita sendiri, untuk bukti-bukti barangkali ada masalah di belakangnya nanti. Mengenai surat pertanggungjawaban mutlak, itu buatlah 2 rangkap dengan tanda tangan bermaterai. Gunanya itu untuk pertanggungjawaban kita di hadapan hukum. Jadi nanti sekolahnya itu dan instansinya itu tidak dituntut hukum. Yang dihukum adalah kita yang mempertanggungjawabkan itu. Lalu datang ke sekolah untuk meminta surat keterangan pengganti ijazah. Karena TU-nya ini belum pernah membuat surat keterangan pengganti ijazah, jadi ya banyak kekeliruan. Tapi alhamdulillah yang berguna itu kop sekolahnya. Jadi ketika saya bawa di Kemenak, Kementerian Agama setempat, itu Kementerian Agama Sidoarjo, saya sekolahnya itu di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Tropodowaru Sidoarjo. Jadi ya di Kementerian Agama Sidoarjo sana itu salah, dan diberikan formulirnya itu saya pelajari, saya coba browsing cari petunjuk lengkapnya itu ada atau tidak. Oh ternyata ada. Nah itu saya kirimkan linknya di deskripsi video ini ya. Lalu saya buat sendiri surat keterangan pengganti ijazah itu biar lebih cepat ketika saya kembali lagi ke sekolah, dengan kop sekolah yang salah itu. Sebelumnya saya sudah minta izin untuk membuat sendiri, jadi kopnya itu
saya pakai, dan di sana aja tinggal meminta tanda tangannya kepala sekolah ya. Seperti ini. Jadi ada foto, ada materai di samping foto kita, dan materai di tanda tangannya kepala sekolah, juga ada tanda tangannya kepala Kementerian Agama Sidoarjo. Ini sifatnya untuk pengesahan, jadi agar surat ini berpenghargaan sama dengan ijazah asli kita yang sudah hilang atau rusak itu. Setelahnya semuanya beres, saya ke sekolah. Saya ke sekolah madrasah tersebut. Saya datang karena sudah siap semuanya, surat keterangan pengganti ijazah dan surat pertanggungjawaban mutlak. Lebih cepat saya mengurusnya, dan alhamdulillah kepala sekolahnya juga sudah ready, sudah standby di sana. Jadi cepat, tidak menunggu lagi. Kalau misalnya kepala sekolah Anda itu tidak standby di sekolah saat Anda mengurus ini, ya biasanya menunggu lagi, entah itu besok, entah itu lusa, untuk kembali lagi. Setelah dari ini, kemudian kemana? Madrasah ya, kalau madrasah ya ke Kementerian Agama ini. Saya ke Kementerian Agama, dan alhamdulillah sudah benar. Menunggu untuk beberapa waktu, diberi nomor HP untuk mempertanyakan apakah sudah selesai atau belum. Terus diberi estimasi waktu kira-kira 5 sampai 6 hari. Kala itu diberi estimasi waktu segitu. 5 atau 6 hari kemudian saya datang dan sudah ditandatangani. Oh ya, surat keterangan pengganti ijazah ini dibuat rangkap 3 ya. Yang stempelan, foto, dan tanda tangan kepala sekolah itu dibuat rangkap 3. Kalau di kota lain mungkin beda, yang pakai materai itu mungkin cuman buat kita saja, tapi yang saya alami ini semuanya diminta bermaterai. Jadi ya kita ikuti saja, gak apa-apa. Tidak perlu ngeyel lah istilahnya ya, agar urusannya lancar ya kita ikuti saja. Jadi ya rangkap 3 ini saya materein semua. Jadi foto dan tanda tangan kepala sekolah ini bermaterai semua. Rangkap 3, 1 untuk Kementerian Agama, 1 untuk saya sendiri, 1 untuk dikembalikan ke sekolah untuk dokumen sekolah. Nah, setelah beres dari Kementerian Agama ke sekolah kan, ke sekolah ini fotokopi semuanya, fotokopi ijazah kita sebelumnya, STTB kita sebelumnya, dan surat keterangan pengganti ijazah ini kita fotokopi. Saya fotokopi seperlunya, yang saya fotokopi sekitar 10-an. Jadi STTB saya yang sebenar-benarnya waktu saya masih madrasah itu saya fotokopi 10, dan surat keterangan pengganti ijazah ini saya fotokopi 10. Saya minta legalisirnya semuanya untuk siap-siap mana yang digunakan, mana yang dibutuhkan, apakah surat keterangan pengganti ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah, atau fotokopi ijazah yang sebelum hilang ini ya, sebelum rusak ini ya. Prosesnya itu ya bolak-balik. Jadi ya siapkan tenaga juga, ya jelas lelah. Itu butuh waktu, kalau saya ya sekitar, yang saya alami ya sekitar 2 bulan kalau madrasah ini. Karena yang nggak standby itu yang kepala kemenaknya, kepala Kementerian Agama Sidoarjo ini, yang butuh waktu yang agak lama, dan juga proses balik-baliknya ini menyita waktu juga ya. Jadi prosesnya itu ya bolak-balik.
kita juga menghadapi bermacam-macam karakter manusia. Ya, urusan begini ya kita menemui beberapa orang, ya ada yang enak, ada yang ramah, ada yang ketus, ya itu ya kita. Karena mengurusnya ini cukup rumit, sehingga bagi yang ijazahnya itu tidak rusak atau tidak hilang, itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan surat keterangan mengganti ijazah ini juga dijaga dengan sebaik mungkin, barangkali nanti di kemudian hari membutuhkannya. Mengingat begitu rumitnya mengurus ini ya. Demikian cara mengurus ijazah atau STTB Madrasah Ibtidaiyah yang hilang atau rusak dari saya, dari pengalaman saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.